Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2030 sedang disusun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. RPJMD ini penting menjadi acuan dalam perumusan program kerja Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Sulawesi Selatan pun menggandeng The International Center for Research in Agroforestry dalam mematangkan Roadmap Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Green Growth Plan atau GGP Sulawesi Selatan. Dokumen GGP Sulawesi Selatan dikonsultasikan ke publik dalam Forum Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berketahanan iklim, pangan, dan responsif gender di Hotel Four Points by Sheraton Hotel Makassar pada Kamis 27 Februari 2025. Sekda Sulsel Jofri Rahman mengatakan bahwa hasil peta Jalan Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan akan jadi bagian RPJMD Gubernur Sulawesi Selatan 2025-2030. Isu perubahan iklim dan ekonomi hijau sudah menjadi isu global. Dalam penelitian Bapelitbangda bersama Ikraf, dampak perubahan iklim telah dirasakan nyata masyarakat Sulawesi Selatan. Perubahan iklim dengan cuaca ekstrim telah mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor, hingga krisis air bersih setiap tahunnya. Dampak perubahan iklim juga dirasakan pada sektor pertanian dengan penurunan produksi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan seperti kakao dan padi. Kepala Bapelitbangda Setiawan Aswad menjabarkan 4 tujuan pertumbuhan ekonomi hijau Sulawesi Selatan. Mulai dari ekosistem yang sehat dan produktif, kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, adil, dan merata, penghidupan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta pengendalian emisi gas rumah kaca dari sektor berbasis lahan termasuk ekosistem pesisir. I'll host you at the residence. Upaya penyusunan kita terkait rancangan awal RPJMD dari hasil rancangan untuk peta jalan ekonomi hijau Sulawesi Selatan ini akan menjadi bagian dari RPJMD Bapak Gubernur 2025-2030. Dan isu perubahan iklim ini dan ekonomi hijau sudah menjadi isu global, ya. Nah, kita lihat di dalam SDGs juga itu disebut, dan bahkan dalam program prioritas Bapak Presiden Prabowo ini menjadi salah satu yang menjadi fokus perhatian beliau terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketersediaan air bersih. Jadi saya berterima kasih kepada pemerintah Kanada yang telah mendukung kita selama ini melalui ECREP dan bekerjasama dengan Bapelitbangda. Dan tentu saja kita berharap dukungan dari pemerintah Kanada tidak berhenti sampai di sini saja. Tentu ECREP bisa mengembangkan lebih banyak hal yang bisa dikerjasamakan, termasuk untuk memberikan pendampingan teknis bukan cuma kepada Bapelitbangda saja, tapi juga kepada dinas teknis terkait yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.